Irmanto. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara berkaitan dengan tugas calon guru penggerak modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada saat ini narasumber saya adalah Kepala Sekolah SDN 6 Taliwang, Bapak Irmanto SPD. Bagaimana kabarnya Bapak Irmanto? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Hari ini saya meminta waktunya sedikit sebagai tugas kami dan sekaligus sebagai pembelajaran kami calon guru penggerak dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menurut Bapak selama ini kan sering adanya kasus yang semestinya Bapak sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus yang Bapak temui di sini yang merupakan dilema etika atau dugaan moral? Terima kasih. Sebelumnya mungkin sedikit terkait dengan tugas dari prinsip kami di sekolah ini, cara menangani kasus. Yang pertama sekali, ketika kasus tersebut dalam penyelesaiannya nanti tidak merugikan salah satu pihak, maka kasus itu bisa saya lakukan. Itu sebaliknya, ketika kasus tersebut dalam penyelesaiannya bisa merugikan pihak tertentu, bahkan dalam hal ini ya biasanya yang dirugikan itu adalah orang yang menyelesaikan kasus tersebut. Itu seperti itu. Tapi yang selama ini ada itu seringkali yang seperti apa? Apakah yang masuk ke dilema etika maupun dugaan moral? Misalnya sering yang seperti apa? Misalnya yang Bapak temui, misalnya ada kasus yang sama-sama, misalnya orang tuanya siswa, biasanya kasusnya orang tua yang datang ke sini tentang masalah anaknya, atau biasanya tentang alumni gitu. Oke, jadi selama ini kasus yang saya temui di tempat tugas saya ini, saya kategorikan adalah dilema etika. Itu biasanya datangnya dari orang tua siswa. Kadang mungkin orang tuanya itu kurang paham apa yang menjadi program sekolah. Kemudian dengan hadirnya orang tua siswa, kemudian kita sampaikan apa yang menjadi tujuan sekolah itu, ya alhamdulillah bisa diterima. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama yang mengandung unsur kebajikan. Misalnya pendapat orang tuanya ini juga benar, pendapat kita di sekolah ini benar, tetapi betul-betul bertentangan. Di sisi lain orang tuanya ingin anaknya seperti ini, di sisi lain kita juga menginginkan siswa kita seperti ini. Sama-sama benar, tetapi tentu saja jika kita mengikuti keinginan mereka bertentangan dengan nilai kebajikan yang dianut oleh sekolah. Jika misalnya kita tetap berpedoman, kita biasanya mungkin ini ada kekecewaan. Bagaimana Bapak menyikapi misalnya ada kejadian seperti itu? Oke. Cara pengambilan keputusan di sekolah saya ini khususnya, ketika saya temui kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran. Yang pertama sekali, kedua kasus tersebut saya coba analisa
dari hasil analisa saya, ketika itu memungkinkan dari kedua kasus tersebut hampir atau sama, tidak ada salahnya ketika dua-duanya dilaksanakan. Kemudian di sisi lain, ketika kasus itu berbeda, jadi yang harus saya lakukan, kita perhatikan skala prioritas. Nah, kemudian kita utamakan bahwa kasus tersebut nantinya itu apakah hanya untuk diri pribadi atau individu, ataupun untuk kelompok atau orang banyak. Ketika itu menyangkut kelompok dan orang banyak, maka prioritas saya itu adalah untuk orang banyak. Sudah pasti itu ketika ya apa yang disampaikan atau kasus dari salah seorang itu atau kelompok tertentu itu tidak bisa kita putuskan itu adalah sedikit, mungkin ketidakpuasan itu hal-hal yang wajar. Berarti dari yang kami pelajari di sini itu memang kalau mengambil keputusan itu kita memperhatikan 3 hal. Yang pertama melakukan demi kebaikan orang banyak, yang kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai dalam diri, kemudian yang ketiga melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan kita lakukan pada diri kita. Berarti sudah termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan yang Bapak ambil ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga di sini kira-kira dalam pengambilan keputusannya Bapak, sebelum misalnya langsung ada tadi memang sudah analisis, tetapi biasanya dalam analisis itu kan banyak rentetannya. Nah, biasanya langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan misalnya sebelum mengambil keputusan? Terima kasih. Jadi yang ketiga, langkah yang pernah saya coba dalam penanganan kasus yang ada di sekolah saya khususnya ini, yang pertama sekali mengidentifikasi kasus-kasus yang disampaikan oleh tersebut. Dalam mengidentifikasi itu tentu salah satu dari yang menjadi kebutuhan dalam membantu saya untuk menyelesaikan itu adalah melihat siapa yang terlibat di situ. Nah, lalu kemudian saya coba kumpulkan atau mencari bukti-bukti yang sesuai di apa yang disampaikan sebelumnya. Maka setelah ada bukti memungkinkan, meyakinkan, maka selanjutnya adalah tindak lanjut dari saya bagaimana cara menyiapkan. Berarti di situ ada pengujiannya. Berarti misalnya kalau ada data yang relevan, kemudian bagaimana menurut Bapak dengan uji regulasi? Misalnya ada nggak misalnya kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah yang dalam hal ini ada kasus itu harus melanggar apa yang kita yakini. Alhamdulillah selama ini di sekolah saya kasus yang sifatnya melanggar norma yang sudah ada itu belum pernah saya ambil, sebatas identifikasikan. Terus hal-hal apa saja biasanya yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Yang paling efektif dalam pengambilan itu apa saja? Oke, untuk pengambilan keputusan yang biasa saya coba dan pernah lakukan di tempat saya. Yang pertama, keputusan yang saya ambil itu tidak bertentangan dengan aturan, norma, agama gitu. Kemudian yang kedua, keputusan itu tidak merugikan orang lain. Selanjutnya keputusan itu diharapkan
adalah keputusan yang diharapkan oleh yang bersangkutan. Artinya sama-sama menguntungkan. Saya. Meskipun misalnya agak tidak terlalu puas misalnya yang meminta keputusan, tetapi setidaknya tidak merugikan berbagai pihak. Seperti itu yang Saya. Dalam pengambilan keputusan itu biasanya kendala-kendala apa yang atau tantangan-tantangan apa yang biasanya Bapak alami dalam kasus dilema etika ini? Ini sedikit jadi boleh kita katakan bumerang bagi kita sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, khususnya kita ada dua pihak, misalnya di mana pihak pertama menyangkut individu. Kasus yang disampaikan itu atau yang dibawakan ke kami itu adalah kasus individu. Sementara di pihak lain, kasus yang kami terima dan disampaikan itu adalah kelompok atau orang banyak. Tentu seorang kepala sekolah, ya, yang boleh dikatakan profesional dalam tanda kutip, tentu akan dituangkan itu orang banyak. Maka sudah pasti, lagi sudah pasti pihak individu ini akan sedikit kecewa dengan keputusan kita. Lalu kemudian bagaimana? Ya, langkah kepala sekolah ketika menghadapi demikian. Mungkin dari kepala sekolah memberikan masukan, saran terkait dengan kasus yang disampaikan. Karena mungkin kasus yang disampaikan itu bisa membuat orang lain jadi dirugikan. Biasanya tantangannya itu biasanya pihak yang meminta yang membuat kasus ini agak dirugikan hasilnya karena kita Bapak mengambil keputusan itu untuk kepentingan orang banyak, ya. Kemudian misalkan ada sebuah kasus langsung apakah Bapak itu langsung memberikan keputusan di tempat atau memiliki jadwal misalnya atau prosedur untuk melaksanakan mengambil keputusan, misalnya datang kasus ini atau ada prosedur atau apakah dijadwalkan misalnya penyelesaian. Jadi dalam menyelesaikan kasus yang pernah saya hadapi di sini, tidak semestinya harus ada jadwal tertulis untuk menyelesaikannya. Jadi saya coba prosedur yang saya jalankan tergantung dari mudah, sulit, besar kecilnya kasus tersebut. Ketika kasus tersebut dianggap biasa dan dapat diselesaikan di saat itu juga, di tempat itu juga, ya apa salahnya selesaikan di tempat itu juga. Begitu sebaliknya, jika kasus tersebut dianggap berat, tentu perlu waktu untuk penyelesaiannya. Ya, berarti tergantung kasusnya. Kemudian di dalam pengambilan keputusan itu apakah ada seseorang atau apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini? Jadi menjadi seorang kepala sekolah kan menjadi dewasa, sehingga apapun itu ketika pembahasan tanpa berpikir panjang langsung selesai. Seorang kepala sekolah adalah pemimpin, maka sudah pasti dalam pengambilan keputusan itu perlu berpikir jernih, duduk bersama teman-teman guru yang dianggap bisa dan paham untuk membantu menyelesaikan bagaimana solusi dalam pemecahan kasus yang disampaikan sebelumnya oleh sekolah. Di dalam hal ini tidak semestinya harus ada satu orang, bisa juga orang lain selama orang ini paham kasus. Berarti biasanya Bapak misalnya ada kasus tentang pembelajaran anak kelas, seperti biasanya Bapak melibatkan gurunya, kemudian
tidak semua kasusnya ini pasti sama, pasti dia berbeda-beda datang ke orang tua siswa mengajukan ini, besoknya orang tua siswa mengajukan ini, ataupun permasalahan yang muncul dari rumah. Biasanya dari keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu pengalaman apa yang bisa kita ambil pelajaran? Oke, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah yang profesional jadi dalam pengambilan keputusan dari kasus yang pernah terjadi khususnya di sekolah, tentu tidak serta-merta. Dalam hal ini ketika diterima lalu menyelesaikan tempat itu, dan sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa kami tidak bisa punya ya, kasus tersebut. Tentu yang perlu kita perhatikan ya, yang pertama sekali jangan mengambil keputusan itu tanpa persoalan sebelumnya, akan terbukti dan sebagainya. Kemudian jangan pengambilan keputusan itu diambil ketika kita dalam keadaan tidak fit. Nah, kemudian selalu menerima masukan positif dari orang lain yang terkait dengan kasus itu. Dan mungkin yang terakhir, jangan mengambil keputusan ketika ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari keputusan tersebut. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa setiap keputusan yang kita ambil ini tidak merugikan semuanya dan tidak merugikan kita sendiri di sini. Dan keputusan yang diambil tidak melanggar peraturan dan melanggar kode etik yang ada, dan tentu saja kembali kepada tugas kita sebagai guru untuk kebaikan anak, untuk masa depan anak. Baik Pak Irmanto, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat. Kita akhiri wawancara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, dengan Bapak Sahrin SPD, Kepala Sekolah SDN Sebelum. Saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Sumbawa Barat dari SDN Lingkungan. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak mengenai tugas-tugas kami sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bersangkutan. Jadi kami minta Bapak sebagai narasumber kami dalam belajar bagaimana caranya mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bisa kita mulai, Pak? Sebelumnya saya tanya sehat. Alhamdulillah. Ya, meskipun di pancaroba ini ya. Baik. Selama ini biasanya kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak ini biasanya tergolong kasus yang seperti apa? Apakah masuk ke dilema etika atau bujukan? yang beli dibuat yang mungkin atau jadi kita cari jalan keluar bahwasanya dan buat supaya singkat kita lagi dengan kemudian kita
juga harus benar supaya datanya terverifikasi. Kemudian selama ini biasanya Bapak Ibu yang mengambil keputusan di sekolah Bapak ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya, ya benar tentang membawa wali murid siswa, yang benar juga kita harus menyesuaikan dengan data yang ada di sekolah kita. Apakah seperti itu? Iya. Bagaimana biasanya? Jadi kita gini, kalau kita selesaikan masalah seperti ini, kita pahami kondisi masyarakat, aturan yang harus kita jalankan. Jadi dari satu sisi kami harus menyelesaikan masalah mereka ke sisi lain bisa pertimbangkan juga dari sisi kemanusiaan. Saat itu dalam kita pada jalan tengah sampai ada pihak yang dirugikan sekolah yang benar dari kata sudah bulan pihak ya masyarakat juga yang merasa ini pada bisa kita dari sisi kemanusiaan. Jadi kita cari jalan keluar yang betul bisa dan tentu jalan tengah jangan ada terhadap pihak yang dan yang salah. Baik Pak, berarti misalnya setiap ada permasalahan itu biasanya langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau saat kita aktif sebelum semuanya permasalahannya ada saya itu tentu masih untuk masyarakat setiap itu berbeda. Jadi di sini untuk mengambil keputusan saya tetap libatkan untuk memahami permasalahan yang masih jadi saya tidak bisa memperhatikan karena saya takut juga dianggap orang mengambil keputusan secara otoriter. Jadi itu jalan saya jadi tetap libatkan. Langkah-langkahnya itu mengumpulkan rekan-rekan dulu untuk dirapatkan, baru kemudian diambil keputusan yang sekiranya tidak melanggar peraturan dan harus melihat sisi kemanusiaan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang biasanya itu Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etik data internet? Ya misalnya kalau misalnya saya kebetulan di sekolah ini ada yang lebih tahu tentang kondisi masyarakat. Jadi saya tanya dulu sebelum saya putuskan dia kita mau apakan kalau gimana cara yang banyak saya lakukan sekarang saya menolong masyarakat yang membuat aktif dengan itu yang banyak saya lakukan. Jadi alasannya apa? Banyak hal kurang bisa berkomunikasi dengan orang kantor yang mereka itu dan kehidupan sehari-hari. Jadi alhamdulillah kami pihak sekolah bisa kerja sama. Mereka juga merespon segera. Jadi tidak ada permasalahan yang saya sampaikan sekarang. Itu saya kontak psikolog ini segera agar kami harus menentukan
ini hubungan dengan batas waktu tadi aku yang mereka dan dalam pelajaran Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa Bapak belum mengambil keputusan mengadakan penyelidikan dulu ya nanti terhadap bagaimana seluk-beluk orang tersebut dengan mengambil salah satu ini yang merupakan orang asli daerah. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang masalah tantangannya ada sifatnya orang tua anak ini ketika urus aktenya atau kakaknya biasanya kalau di terapkan kondisi ekonomi mereka sehingga pada saat itu ya kita mereka kadang-kadang tidak datang ke sekolah kadang-kadang atau pada kapal itu setelah mereka pulang dari kerja dan sebagainya. Jadi tantangannya tentang masalah waktu aja. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah misalnya jadwal tertentu? Misalnya ada sebuah masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikan dari cepat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Ya. Kami di sekolah sudah selesaikan cepat banyak permasalahan ini kalau kita tunggu misalnya 2 hari ya akan jadi bertumpuk kan dan begitu ada masalah spontan Melakukan ya. yang kemudian mengambil keputusan di situ. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah karena kita ya itu jadi kunci yang waktu kami untuk setiap mulai berkaitan dengan siswa. Berarti di samping hasil rapat dengan Dewan Guru juga melibatkan komite sekolah sebagai penghubung antara orang tua dengan siswa. Baik Pak, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi. Kira-kira pembelajaran apa yang biasanya Bapak ambil dari pengalaman Bapak? Biasanya kan masalah yang datang ini berbeda-beda. Jadinya harus ditanggapi secepatnya, sebaik-baiknya, tidak melanggar aturan. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang bisa kita petik dari semua kasus atau semua masalah dan keputusan yang Bapak ambil? Berada di ini yang baru. Jadi dalam dengan kita secara intensif berkomunikasi dengan sehingga apa yang jadi keinginan kami bersama bukan keinginan kami untuk membenahi sekolah kelembagaan mereka. Nanti contohnya saya kan orang baru kurang dari 2 bulan kita coba ajak berembuk di Balai Desa masyarakat dan semua kita tentang masalah yang kecil. Ternyata mereka kurang dari
kesepakatan kita misalnya sudah siap pakai itu artinya mereka itu dia dan saling. Berarti pembelajaran yang bisa Bapak ambil di sini adalah memudahkan Bapak untuk beradaptasi di lingkungan ini karena masih baru, dan dari setiap keputusan yang Bapak ambil alhamdulillah diterima oleh masyarakat dengan komite sebagai penghubung. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas pembicaraan kita hari ini dan menambah ilmu baru bagi kami dalam pembelajaran menjadi guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang pengalaman Bapak bisa menjadi pembelajaran bagi kami. Terima kasih, kita akhiri pembicaraan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.